Cici, jangan khawatir. Fokus saja merawat ibumu dan jangan lupa belajar. Iya, luar biasa. Dalam 7 hari saham Hailong sudah naik tepat 3 kali lipat. Uangku 4 miliar, sekarang jadi lebih dari 10 miliar. Yang lebih penting, ini membuktikan kemampuan khususku dalam memprediksi saham sangat akurat. Jadi selanjutnya, aku bisa mulai beraksi. Pertambangan Baisha, Jueya Films, saham Longxi. Ketiga saham ini akan jadi 3 saham yang nilainya meningkat 10 kali lipat. Tapi sayangnya, modalku sekarang terlalu sedikit. Keuntunganku hanya 100 miliar saja. Paman Suchen, kau benar-benar ajaib. Akhirnya aku bisa bangkit lagi. Lihat saja nanti, siapa yang berani tidak menjulukiku Dewi Saham. Hei, ingat kata-kataku. Hari ini harus jual semua sahamnya. Kalau tidak, harganya akan langsung anjlok. Tenang saja, aku akan mengikuti semua saranmu. Kau adalah dewa kekayaanku. Coba tebak berapa aku dapat. 1 miliar? Terlalu sedikit. Aku mendapat keuntungan tepat 900 miliar. Dari mana aku dapat sebanyak itu? Nanti kuceritakan. Kita bertemu malam ini ya. Semua asosiasi melaporkan pendapatan bulan ini. Asosiasi Macan Putihku, bulan ini untung bersih 70 miliar. Aula burung ponis merah bulan ini agak bermasalah, jadi keuntungan masih berkurang. Hanya 46 miliar. Asosiasi Naga Hijau bulan ini untung 60 miliar. Kali ini, jangan bilang Aula Xuanwu lagi-lagi di posisi terakhir ya. Tidak apa-apa, kami sudah terbiasa. Hei Junyu, Aula Xuanwu ini rugi berapa banyak bulan ini? Perlu kami bantu? Junyu bagus dalam berkelahi, tapi memang tidak pandai berbisnis. Sejak dia mengambil alih Aula Xuanwu sudah rugi 6 bulan berturut-turut. Kalau terus begini, dia akan kehilangan wibawa untuk memimpin Aula Xuanwu. Aula Xuanwu kita bulan ini untung bersih 900 miliar. Rugi 900 miliar? Bukan masalah besar. Apa? Rugi 900 miliar? Aduh Pak Bai, pendengaran kau kenapa sih? Dia bilang untung 900 miliar. Junyu, kau tidak salah hitung. Mana mungkin untung sebanyak itu? Iya benar. Junyu, di forum seperti ini, jangan bicara sembarangan. Kau akan dihukum. Sudah kuduga kalian tidak percaya. Lihat, saldo rekeningnya ini. Ribuan? Jutaan? Miliaran? Saldo rekening? Ada 900 miliar. Junyu, bagaimana kau bisa melakukannya? Ini semua berkat Paman Suchen. Aku menggunakan uang bulan ini untuk membeli saham bersama Suchen. Nilainya naik 3 kali lipat dan untung bersih. Ini bukan kebetulan kan? Sekali untung sih bisa. Tapi apa bisa setiap kali? Aku bukan orang bodoh. Setiap kali Suchen membeli dan menjual saham, waktunya selalu tepat. Dan itu bukan kebetulan. Tuan Suchen ini hebat sekali ya. Dulu aku sempat dengar dari ketua Kuyang, Suchen memiliki ilmu pengobatan yang sangat ajaib. Tidak kusangka dia juga jago investasi. Dengar, hal ini tidak boleh bocor kemanapun. Junyu, temani aku menemui Paman Suchenmu. Saudara Suchen, setelah berdiskusi dengan Kuil Zhenlong, mulai sekarang, semua dana liquid Kuil Zhenlong total 2 triliun. Diserahkan padamu untuk dikelola. 30% dari keuntungan akan menjadi komisimu. Kak Keveng, dana sebesar ini, kalian benar-benar yakin diserahkan padaku? Jika percaya jangan ragu, jika ragu jangan gunakan. Aku percaya kemampuanmu dan lebih percaya lagi pada karaktermu. Tenang saja. Dana ini akan kukelola bersama uangku sendiri. Terus terang saja, jika rugi, kita rugi bersama. Tapi sepertinya uangku agak sedikit. Apa kau lupa? Kau masih punya aset untuk dijaminkan. Oh, benar juga. Aku masih punya Villa Yangshan dan sebuah gedung besar. Besok temani aku ke bank komersial Linceng ya. Direktur bank di sana teman ayahku. Dia bisa memberikanmu pinjaman dengan mudah terendah. 1 gedung besar, 1 villa. Ya minimal bisa mendapatkan pinjaman 500 miliar. Modal 500 miliar jika dikelola dengan baik bisa bertambah menjadi 5 triliun. Oh ya Suchen, untuk mengelola dana sebesar ini, sebaiknya kau mendirikan sebuah perusahaan. Masalah ini serahkan padaku.
Wah, tempat ini lumayan bagus ya, cukup luas. Yang terpenting, gedung Qingmao, sesuatu yang ayah berikan padamu. Membuka perusahaan di sini lebih praktis. Grup Suri, nama ini bagus. Semua dokumen terkait ada di sini. Grup Suri pasti akan seperti matahari terbit, menggemparkan seluruh kota Linzhen. Iya. Tunggu sebentar, tamu terhormat. Direktur bank sedang rapat. Nanti beliau akan keluar untuk menyambut Anda. Hei kau, ruangan VIP ini memangnya bisa dimasuki sembarangan orang? Sujen, kau sedang apa di sini? Pertanyaan bodoh. Tentu saja aku kesini untuk urusan bisnis. Apa kau tahu ini tempat apa? Ini adalah area klien VIP Bank Komersial Lincheng. Bisnis yang dilakukan di sini tidak ada satupun yang nilainya di bawah miliaran. Dasar kau miskin, datang ke sini untuk bisnis. Bercanda ya? Satpam, kemari, cepat. Ada apa dengan orang bank kalian? Orang seperti ini bisa masuk area VIP. Apa dia pantas? Usir dia keluar. Kalian cari mati ya? Belum selesai, Mohon kan? tenang. Para tamu, tolong tenang ya. Tuan Su, Anda bisa melakukan transaksi sekarang. Kurus bisnisnya dulu. Nanti ku bereskan kalian berdua. Ayo. Kami melakukan transaksi. Tianhe Pharmaceutical dengan dana 30 miliar. Transfer ke rekening ini. Nyonya, ini termasuk transfer dari perusahaan ke pribadi. Jumlahnya terlalu besar. Tidak masalah, transfer saja. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa hari lagi akan dikembalikan. Sepertinya Suyang, entah karena alasan apa, berhutang dalam jumlah besar. Dia mau mengambil uang dari rekening perusahaan untuk melunasi hutangnya ya. Menarik. Yang kami tangani, semuanya proyek besar bernilai puluhan miliar. Tidak seperti orang tertentu. Yang hanya tahu cara menipu. Kurang ajar kau. Dengan temperamenku ini, kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan menghabisi kalian. Tenang saja, sebentar lagi aku punya cara untuk membereskan mereka. Nyonya, transaksinya selesai. Tuan Suchen, Tuan Ketua, maaf membuat Anda menunggu lama. Silakan, kita bicara di ruang VIP. Pak Wang, kau datang tepat waktu. Di sini ada orang bernama Suchen, sedang menipu orang-orang. Cepat panggil beberapa orang, usir dia keluar. Tuan, Anda tidak bercanda kan? Tuan Suchen ini, dia datang untuk membicarakan bisnis senilai 500 miliar. Dia dewa kekayaan. Dia juga transaksi terbesar tahun ini. Kau menyuruhku mengusirnya. Kau yang gila atau aku yang gila? Mana mungkin? Aku tahu latar belakangnya. Dia bahkan tidak punya 5 miliar, apalagi 500 miliar. Kau pasti ditipu. Satpam! Satpam! Usir dia keluar dari sini. Tuan Suchen, mari kita bicara di ruang VIP. Ya, silakan. Ayo. Kalau Anda tidak mau pergi juga, saya akan paksa Anda keluar. Aku bisa pergi sendiri. Tuan Suchen, prosedurnya sudah selesai. 500 miliar sudah ditransfer ke rekening grup Syuri. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama. Ya. Paman Suchen, sekarang akhirnya kau bisa menunjukkan kemampuanmu. Suchen, bagaimana cara kau menipu bank dagang Lincheng? Tunggu saja. Kami pasti akan membongkar kedokmu. Halo Pak Wang, di perusahaanmu ada seseorang bernama Suyang. Mungkin kau belum tahu. Ada 30 miliar dari rekening perusahaanmu yang dia transfer secara pribadi. Bisakah kau datang, Pak? Pak Su, dia serius kenal dengan Pak Wang. Kalau urusan kita terbongkar, kita berdua akan tamat. Pura-puralah, teruskan. Pak Wang itu orang seperti apa? Dia, mana mungkin kenal dengannya? Tuan Su, Anda kenapa kemari? kalau bukan karena Tuan Su memberitahuku, mana mungkin aku tahu. Di perusahaan kita ada 2 pengkhianat seperti kalian. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Pak Wang yang orang penting saja
membungkuk hormat pada Suchen. Suchen, sebenarnya kau ini siapa? Pokoknya, dia orang yang tidak bisa kau lawan. Suyang, Wang Yali, kalian berdua diduga menggelapkan aset perusahaan. Aku sudah melapor polisi. Mereka akan segera tiba. Pak Wang, aku salah. Mohon ampuni aku, Pak Wang. Aku akan segera mengembalikan uangnya. Terlambat. Aku beritahu ya, kalau aku tidak mempermasalahkan penggelapan aset perusahaan, menyinggung Tuan Su, kau bisa kehilangan nyawa. Suyang, kau ini ya, 30 miliar loh. Siap busuk di penjara ya? Apa? Halo Wanar. Suchen, malam ini temani aku ke pesta perayaan keluarga Xiao ya. Oh, baiklah. Kau kenapa? Seperti ada yang tidak beres. Xiaoqi berhasil dapat kontrak farmasi Tianhe. Kakek bermaksud menjadikannya pewaris keluarga dan membiarkan Xiaoqi menggantikan posisiku. Suchen, kalau nanti aku tidak punya pekerjaan bagaimana? Kau takut apa? Akan kuhidupi. Tunggu saja. Aku datang tepat waktu. Keluarga Xiao. Bagus. Bagus sekali. Permisi Pak, 2,5 triliun di rekening perusahaan, semua sudah dibeli sesuai keinginan Bapak. Kerja bagus. Kau tidak perlu kembali ke farmasi Tianhe. Mulai hari ini, kau bekerja di sini saja. Pak Su mempercayakan dana sebesar ini pada saya. Saya agak takut. Takut apa? Lakukan saja yang kau katakan. Setelah 30 hari perdagangan, jual satu persatu, selesaikan semuanya dalam 5 hari. Pasti tidak akan ada masalah. Baik Pak, saya permisi dulu. Asisten kecil itu, sepertinya dia tertarik padamu ya. Dasar kau ini, selalu saja genit dengan wanita. Bersulang. Pak Xiao, selamat ya. Aku dengar Anda baru saja menjabat dan langsung mendapatkan kontrak besar. Katanya nilainya sangat besar. Pak Xiao, tolong beritahu kami berapa nilainya, biar kami semua bisa kagum. Tepat sekali. 1 triliun. 1 triliun. Kalau begitu, grup Xiao tidak perlu khawatir. Pak Xiao berjasa besar, kata wakil dari jabatan wakil direktur akan hilang. Aku tidak seperti orang lain yang bernegosiasinya sampai berbulan-bulan. Cukup menjabat 2 hari, aku langsung menyelesaikan kontraknya. Xiaoqi, siapa yang kau sindir dengan kata-kata sinis itu? Bukannya dia manajer Xiao yang bernegosiasi kontrak selama 3 bulan tapi tidak berhasil mendapatkannya. Iya, aku sering mengejekmu. Kenapa? Setelah malam ini, kau bukan lagi manajer umum grup Xiao. Posisimu akan jadi milikku. Dan kau, Lin Xiao Xiao, aku sudah lama menahan diri. Ku beritahu kau secara resmi, mulai sekarang, kau dipecat dari grup Xiao. Xiaoqi, kau benar-benar berpikir mendapatkan kontrak itu adalah kemampuanmu sendiri? Kalau memang bukan jasaku, apa mungkin jasamu? Benar sekali. Memang aku dan Wanar yang menyelesaikannya dengan Wang Tong dari farmasi Tianhe. Kalau bukan kami dengan kau yang payah ini, si Wang Tong itu bahkan tidak akan sudi melirikmu. Aku tidak peduli. Pokoknya, Wang Tong memberikan kontraknya padaku. Dan aku adalah pahlawannya. Suchen, jangan merasa hebat hanya karena kenal beberapa orang. Status sosial seseorang ditentukan oleh kemampuannya dan kekayaan yang dimilikinya. Sementara kau belum pantas dibandingkan dengan Xiaoqi. Hadirin sekalian, terima kasih telah hadir di pesta perayaan keluarga Xiao. Mari kita angkat gelas bersama. Untuk pahlawan besar keluarga kita, Xiaoqi. Untuk Pak Xiao. Dalam kesempatan ini, saya umumkan sesuatu. Xiaoqi adalah cucu tertua dari keluarga Xiao. Kemampuannya sudah terbukti. Para hadirin sekalian, Xiaoqi
akan menjabat sebagai manajer umum grup Xiao. Aku keberatan. Su Chen, ini urusan internal keluarga Xiao. Kau orang luar, apa hakmu menentang? Su Chen, kau takut kalau Xiao Wan-er kehilangan posisi manajer, dan kau sekarang tidak bisa menumpang lagi, kan? Meski aku bukan anggota keluarga Xiao, tapi kontrak 1 triliun itu aku yang menegosiasikannya. Apa aku punya hak untuk keberatan? Kau bicara omong kosong. Memangnya kenapa kalau kau bilang begitu? Su Chen, kalau kau terus bicara sembarangan, pergi dari sini. Pawang! Halo semuanya, saya manajer umum Tianhe Pharmaceutical. Saya bisa buktikan kontrak ini memang dinegosiasi oleh Tuan Su dan Nona Xiao Wan-er. Tuan Su, tolong maafkan saya. Saya pikir keluarga Xiao adalah satu keluarga. Tidak masalah siapa yang tanda tangan. Jadi saya berikan kontrak itu pada Xiao Qi dan dia mengambil keuntungan. Rupanya kontrak ini benar-benar hasil negosiasi Su Chen ya. Xiao Qi benar-benar tidak tahu malu. Beraninya mengklaim prestasi orang sebagai miliknya sendiri. Tindakan keluarga Xiao ini sungguh tidak adil. Bagaimana bisa diterima? Tutup mulutmu! Pawan, kontrak sudah ditandatangani. Saya tidak bisa membatalkannya. Kalau tidak, kita akan menghadapi denda pelanggaran yang sangat besar. Iya, kau benar. Kakek, lihat sendiri kan? Selama Su Chen masih ada, keluarga kita tidak akan pernah tenang. Wan-er, kakek telah memperlakukanmu dengan tidak adil. Tapi bagaimanapun, kau tetaplah seorang perempuan. Warisan keluarga Xiao harus diteruskan oleh keluarga Xiao. Itulah yang seharusnya. Untuk masalah ini, anggap saja selesai. Hebat sekali. Anggap saja selesai. Kakek, ini alasan sebenarnya kan? Dulu saat menyuruhku menyelamatkan perusahaan, kenapa tidak bilang aku perempuan? Sekarang kontraknya sudah beres. Keluarga Xiao untuk beberapa tahun ke depan sudah bisa hidup tenang. Kakek ingin cucu laki-laki kakek memetik hasilnya, kan? Kurang ajar. Xiao Wan-er, beraninya bicara begitu pada Tuan Besar. Sebagai kepala keluarga pertama, aku mengusulkan agar Xiao Wan-er diusir dari keluarga. Aku dari keluarga kedua setuju. Kami akan pergi sendiri. Wan-er, aku akan membuatmu kembali untuk memimpin keluarga Xiao. Saat itu tiba, posisimu bukan lagi manajer umum, tapi sebagai direktur utama grup Xiao. Su Chen, kau sedang bermimpi ya? Mau mencapai itu, harus mengakui sisi keluarga Xiao kami. Benar sekali. Aku akan mengakuisisi keluarga Xiao kalian. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kekayaan keluarga Xiao 5 triliun. Mau mengakuisisi. Memangnya kau punya uang? Bos, kita dapat untung besar. Semuanya sudah terjual. Berapa keuntungannya? Uang di rekening perusahaan meningkat beberapa kali lipat. Aku sudah transfer uang ke Kuil Zhenlong juga. Setelah dipotong komisi 30% ditambah modal kita sendiri, di rekening kita ada 10 triliun lebih. Bagus sekali. Dengan begini, aku bisa fokus untuk mengakuisisi grup Xiao. Benar, Pak. Nilai pasar grup Xiao tidak lebih dari 5 triliun. Dan sejak Xiao Qi menjabat, skandal terus bermunculan. Kita bisa mudah membelinya. Kau atur saja. Aku akan kerahkan semua upaya untuk mengakuisisi saham grup Xiao. Dengar semuanya, ini pertemuan pemegang saham tahun ketiga. Agenda utamanya adalah... Pak Xiao, jangan buru-buru. Bukankah masih ada yang belum datang? Sudah hadir semua? Siapa yang kalian tunggu? Tentu saja aku. Su Chen? Kau sedang apa? Keluar dari sini. Ini rapat Dewan Direksi Grup Xiao. Justru karena ini rapat Dewan Direksi Grup Xiao, makanya aku datang. Salam Direktur Utama. Kalian lupa ingatan ya? Siapa direktur kalian? Keluarga Xiao direktur utamanya. Xiao Qi, maaf. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar Grup Xiao. Jadi aku, Su Chen, direktur utamanya. Benar sekali, saham kami sudah dijual ke Tuan Su. Tuan Su Chen telah membeli saham kami. Jumlahnya melebihi 51%. Dan sekarang, grup Xiao ada di bawah kendali Tuan Su Chen. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Xiao Qi, dalam 2 bulan terakhir,
Kau melakukan 13 pelanggaran operasional. Di antaranya ada 10 transaksi besar yang diduga melanggar aturan serius. Kalau tidak ada keajaiban, untuk sisa hidupmu, kau tidak perlu bayar makanan lagi. Selamat atas kembalinya Bu Xiao ke puncak kekuasaan. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bu Xiao, grup Xiao pasti kembali meraih kejayaan. Terima kasih. Wanar, hadiah yang kuberikan apa kau suka? Aku sangat menyukainya, sampai ingin serahkan diriku padamu. Banyak orang melihat kita, jaga sikapmu. Pak Su yang masih muda sudah memiliki kekayaan puluhan triliun. Kecepatan kesuksesannya dan skala pencapaiannya sungguh belum pernah didengar. Benar, generasi muda memang sangat menakjubkan ya. Kita sudah tua, kekayaan puluhan triliun. Aku sudah mengelola kekayaanku bertahun-tahun. Hasilnya seperti ini. Su Chen, aku berniat menyerahkan kuil Zhenlong kepadamu. Bagaimana menurutmu? Kekayaan puluhan triliun, orang terkaya di kota Linceng, ditambah jabatan pemimpin kuil Zhenlong. Kau akan jadi orang paling terhormat di seluruh kota Linceng. Terima kasih atas kepercayaannya. Posisi ini, aku terima. Ini tidak mungkin.